Oke, kembali lagi di channel saya. Jadi di sini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan dari template keuangan keluarga ini. Jadi template keuangan keluarga ini bisa kalian gunakan itu jika kalian sudah punya keluarga ataupun sendiri ya teman-temannya. Jadi di sini tinggal kalian sesuaikan aja, tinggal kalian ganti angkanya atau tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing tabel dan kegunaannya. Oke, yang pertama di paling atas ini ada tabel cash flow, di mana ini adalah tabel dari pemasukan dan pengeluaran teman-teman semua ya. Dan sini ada yang harus kita tahu, ada budget dan aktual di setiap tabel. Jadi budget ini adalah rencana kita mau menganggarkan berapa pada bulan tersebut, dan aktual ini adalah ketika kita sudah mengeluarkan uang itu. Jadi aktual ini bisa lebih atau bisa kurang dari yang kita anggarkan gitu. Nah, di sebelahnya ini ada table overview, ada table sisa budget pengeluaran, sisa hari periode ini, dan ini ada grafik ya, budget versus aktual, dan ini adalah aktual breakdown. Nah, di overview ini sederhana ya, ini adalah tanggalnya, sampai kapan periodenya, terus saldo awalnya juga di sini ditulis. Jadi di sini kita sebelum kita masukkan yang lain-lain, kita tuh harus masukkan saldo awal dulu kita yang ada di rekening kita gitu. Nah, ini ada sisa budget pengeluaran dari total yang sudah kita anggarkan dan yang aktual gitu ya. Nah, terus di sini ada tabel pendapatan. Jadi langkahnya untuk bisa mengisi ini, pertama kita harus mengisi saldo awal ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saldo awal yang ada di dalam rekening. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan di tabel pendapatan. Jadi pendapatan ini bisa dari gaji, bonus, tunjangan, atau teman-teman punya sampingan lain seperti freelance atau jualan ya, kita bisa masukkan di sini. Ini contohnya sudah saya masukkan, gaji 40 juta, bonus 3 juta, dan tunjangan 5 juta. Nah, ini kalau misalkan aktualnya sudah terisi sesuai dengan budget yang kita anggarkan, itu maka otomatis langsung terchecklist ya teman-teman ya. Ini kan belum terchecklist karena ini belum. Coba kayak saya ganti. Nah, maka otomatis jadi terchecklist gitu. Terus di bawahnya ini ada tabel tabungan. Nah, ini bisa teman-teman masukkan tabungan, misalkan ada investasi di mana, melakukan pendidikan anak, atau untuk haji atau semacamnya. Jadi dia otomatis terkalkulasi di sini. Sama ini ada aktualnya juga. Nanti dia langsung masuk ke cash flow di sini ya. Nah, di sini tabungan langsung. Jadi kita nggak perlu ubah-ubah yang di sini kecuali yang saldo awal ya, yang harus kita tambahkan. Nah, ini di tabel hutang cicilan. Hutang cicilan ini kalian bisa sesuaikan. Kalau misalkan kalian ada hutang atau cicilan, kalian bisa masukkan budget dan aktualnya. Terus kita melanjut ke tabel tagihan. Nah, di tabel tagihan ini kita bisa masukkan misalkan tagihan internet, pulsa, sampah, keamanan, atau macam sebagainya ya. Jadi bisa tambah keterangan di sini atau tanggal harus kalian bayarnya gitu. Ya, terus di sini ada pendidikan, di sini ada entertainment, misalkan Netflix, Spotify, YouTube Premium, dan semacamnya. Ini bisa kalian tambahin aja sendiri ya. Lanjut itu ada di tabel pengeluaran. Nah, tabel pengeluaran ini ada berbagai macam ya. Nah, ini yang pertama itu untuk orang tua, untuk mertua, nenek, atau tanggungan-tanggungan yang harus kalian berikan gitu ya. Ini dimasukkan aja di sini. Nanti bedanya dari tabel yang lain, di sini ada sisa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini masih masukkan 5 juta, maka di sini otomatis langsung terinput 600.000 gitu. Nah, terus di sini ada peliharaan, transportasi, donasi, household, entertainment, dan macam sebagainya. Nanti bisa kalian sesuaikan aja gitu. Nah, jadi ketika ini semua sudah diisi dan sudah kita isi aktualnya, mungkin kan nggak langsung kita isi aktualnya, kita sesuai dengan kebutuhan kita dalam bulan itu, maka otomatis dia langsung akan terhitung di sini ya.
budget versus aktual. Yang merah ini adalah budget, yang biru ini adalah aktualnya. Kalau grafiknya sama, berarti itu sesuai dengan yang kita anggarkan. Nah, kalau misalkan di tabel merah lebih panjang, birunya lebih pendek, maka itu kita nge-spend uangnya itu lebih sedikit gitu dari yang kita anggarkan. Itu lebih bagus ya, karena nanti kalau misalkan aktualnya banyak yang lebih kurang dari yang kita budgetin, maka di sini nanti sisa budget kita tuh masih banyak ya. Kalau misalkan aktual kita lebih besar dari yang kita anggarkan, maka sisa budget di sini mungkin minus nanti. Nah, ini setiap hari periode itu udah otomatis. Terus di sini ada pie chart, jadi bisa ngeliat keseluruhan pengeluaran kita itu ada di mana, atau di tabungan, atau kita pengeluaran, atau di tagihan gitu. Jadi ini untuk sheet yang pertama, yang contoh untuk arus kas. Nah, di spreadsheet ini juga nanti teman-teman dapat itu namanya misalkan tabungan logam mulia ya. Jadi kalau teman-teman semua mau investasi emas, di sini udah ada kalkulasinya. Jadi kalian tuh tinggal isi aja di sini. Ya, tinggal isi berat emasnya, tanggalnya, dan jumlahnya. Dan ini harga belinya saat ini. Ya, harga beli saat itu gitu, harga beli saat kalian beli. Nah, terus di sini nanti bisa kalian update ya. Bisa kalian update sesuai dengan pergerakan harga emas yang sekarang. Jadi misalkan nih, ini kan ada nilai tabungan, ada perkiraan harga saat ini. Jadi misalkan nih, contoh misalkan saya beli berat emas 1 gram, jumlahnya 5, harga beli saat itu 1 juta. Otomatis kan total tabungan saya itu ada 5 juta kan. Tapi pada saat ini yang harga sekarang ini itu harga emas 1 gramnya 2 juta, otomatis ya nilai aset kita bertambah dong. Nah, ini biar mudah dimengerti, ini saya coba hapus ya. Nah, ini saya juga hapus dulu ya. Jadi teman-teman gini ya, tadi yang saya jelasin, harga saat beli itu 1 juta, kita beli 5 gram emas, otomatis kan 5 juta tuh ya kan nilai tabungan kita. Tapi karena harga saat ini harga emasnya 2 juta, otomatis aset kita bertumbuh. Nah, ini udah otomatis ya. Ini udah otomatis juga mengikuti apa yang kita isi di sini gitu. Jadi ya kita bisa selalu update untuk harga emasnya gitu, biar kita bisa tahu berapa total nilai aset kita. Nah, ini tabel di bawah ini nggak perlu diisi, dia otomatis. Jadi bisa ngeliat gitu kan, kita tuh udah dominan tuh beli di berapa gram emas gitu. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada total tabungan, kita punya 5 juta ya. Nah, ini di samping ini ada tabel pengurangan atau penjualan. Misalkan saya mau ngejual gitu kan, berat emas misalkan saya yang 1 gram saya jual misalkan 2. Nah, harga jualnya itu di harga 2 juta ya kan, saat ini gitu. Maka total tabungan saya itu jadi 1 juta ya. Total tabungan asli saya 1 juta, tapi total tabungan saya setelah kenaikan harga itu ya tinggal 6 juta, karena tadi kan 10 juta gitu ya. Jadi bisa teman-teman update di sini kayak gitu ya. Jadi arus kas ini, template keuangan ini berguna benar buat teman-teman untuk yang punya keluarga ataupun personal finance. Jadi kalau memang teman-teman mau template ini, kalian bisa cek link di deskripsi, kalian bisa download. Dan juga saya menjadikan berbagai macam template, mulai dari keuangan, mulai dari keseharian, kegiatan aktivitas, sampai ke personal finance gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.